Pergilah, karena keputusanku akan pergi. Karena Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Dan kita yakin itu semua karena kasih Tuhan saja. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, firman Tuhan yang akan kami pelajari pada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami. Sehingga kami dapat mengikuti apa yang Engkau katakan. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Dan biarlah firman Tuhan ini dapat hidup dalam kehidupan kami. Amin. Seperti tema dalam 5 tahun ke depan, GC Session sudah mengatakan bahwa tema kita adalah I will go. I will go. Dan pada hari Sabat ini, saya akan membawakan khotbah tentang judulnya juga adalah yang sama, I will go. Kenapa saya mengambil ini? Kenapa saya mengambil seperti khotbah saya judulnya I will go? Karena saya melihat dan saya memperhatikan bahwa inilah yang sangat dibutuhkan umat-umat Tuhan pada akhir zaman ini. Namun pada saat saya berpikir untuk membawa khotbah I will go, saya mencoba cari di mana kata I will go ini sangat secara jelas di dalam Alkitab itu. Pas saya buka, ternyata Alkitab ini Alkitab saya mengatakan itu terdapat di dalam Rut 1 ayat 16 bagaimana tadi dibacakan oleh Elder Angli dalam bacaan persembahan. Dan pada saat saya membaca kitab Rut, apa hubungannya I will go dengan kitab Rut? Apa hubungannya I will go dengan kitab Rut? Dan pada saat saya mencoba mempelajari kitab Rut ini, karena kan ini adalah sebuah cerita yang kita sering kita dengarkan, apa yang sangat penting, importannya, kenapa sampai kitab Rut ini ada. Bahkan setelah saya membuka Bible Commentary, banyak Bible Commentary katakan bahwa sepertinya tidak ada hal yang sangat penting. Ternyata pada saat saya baca Rut 1, banyak Bible Commentary mengatakan, aduh sebenarnya ini adalah hanya cerita tentang karena dia berhubungan dengan Raja Daud, maka ini ditulis, dikanonisasikan menjadi apa? Di orang Yahudi. Dan kitab Rut ini sangat terkenal pada zaman Raja Daud. Kenapa kitab Rut ini terkenal di zaman Raja Daud? Karena dia adalah apa? Nenek buyutnya Raja Daud. Jadi kitab ini sangat terkenal di zaman Raja Daud. Dan ini makanya dikanonisasi bagi orang Yahudi sangat penting siapa Raja Daud itu. Karena dia bagi orang Yahudi itu sangat penting. Bahwa mereka itu adalah keturunan dari apa? Raja Daud. Selain Abraham, yang nomor 2 di dalam orang Yahudi itu adalah apa? Raja Daud. Setelah Abraham. Nah, bagi orang Yahudi itu penting. Makanya kitab Rut ini penting. Namun pada hari Sabat ini kita bukan bicara tentang hanya bicara ini latar belakang dari Raja Daud, kitab Rut. Ternyata Tuhan menaruh kitab Rut ini sangat penting. Bukan hanya untuk Raja Daud bagi bangsa Yahudi, tetapi ini pelajaran yang sangat penting untuk kita pada akhir zaman ini. Setelah saya membaca ini lebih dalam, pada hari Rabu pas saya dihubungin pendeta, saya coba mencari kata I will go. Hari Kamis pagi, tiba-tiba Tuhan bilang, coba baca ulang Rut 1. Pada saat saya membaca Rut 1, saya mendapatkan sebuah pandangan luar biasa. Mari kita baca. Start di dalam Rut 1, enggak baca di ayat 1, 2, dan 3, tapi ayat keempat. Kenapa? Ada satu hal yang penting di sana. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut,
dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Kenapa harus dicatat istrinya pertama Orpa, yang keduanya Rut. Saudara tahu apa persamaan janji pernikahan dengan janji baptisan? Kedua-duanya adalah janji untuk setia. Pada saat kita mengambil janji baptisan, berarti kita sedang mengikat pernikahan dengan kita punya Tuhan. Jadi pada saat Orpa dan Rut mengambil suaminya, Mahlon dan Kilion, mereka sudah mengikat sebuah perjanjian. Perjanjian pernikahan ini bukan saja untuk pernikahan bicara oh ya saya menikah dengan contohnya saya menikah dengan Iin punya keluarga, bukan saya punya keluarga. Tulus punya keluarga, bukan Iin punya keluarga. Enggak. Tapi pada saat saya menikah dengan Iin, berarti Iin punya keluarga adalah keluarga saya. Tulus punya keluarga adalah Iin punya apa? Keluarga. Jadi ada satu kesatuan. Bukan hanya itu. Tuhannya Iin adalah Tuhannya saya. Pada saat Orpa dan Rut menikah dengan Mahlon dan Kilion, apa yang terjadi? Mereka bukan hanya mengikat kekeluargaan, tapi mengikat hubungannya dengan Tuhan. Makanya dibilang begini, 10 tahun lamanya. 10 tahun lamanya mereka dalam pernikahan itu. Dan 10 tahun lamanya itu, Mahlon dan Kilion bersama dengan Rut dan Orpa sama-sama mempelajari siapa itu Tuhan. Mengenal siapa itu Tuhan. Ini adalah persiapan panggilan buat Rut dan Orpa. Dan hal yang sama, Rut dan Orpa adalah orang Moab. Dia bukan orang Yahudi. Tapi mereka berdua menerima panggilan itu, mau bergabung menjadi umat Tuhan, mau menjadi keluarga Allah. Dan hal yang sama bagi kita pada saat ini, kita bukanlah orang Yahudi, tapi kita memiliki satu jaminan, kita memiliki hak yang sama dalam panggilan yang sama. Apa panggilannya? Nanti kita lihat. Panggilan itu terdapat di dalam Rut 1 ayat 5 sampai 6. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. Apa panggilannya? Panggilannya adalah balik, kembali. Apa panggilan? Ini panggilan kepada Naomi, panggilan juga kepada Rut, panggilan kepada Orpa. Apa panggilannya? Kembali ke rumah Tuhan. Hal ini adalah panggilan untuk kita semua. Kembali kepada rumah Tuhan. Pada saat panggilan itu terjadi, adakah yang menolak? Ketiga-tiganya tidak menolak. Ketiga-tiganya menerima panggilan. Hal yang sama sekarang umat-umat Tuhan. Seringkali suatu kali pas saya memimpin sekolah sahabat dengan anak-anak muda di Filipina, ada sebuah pertanyaan kepada kami pada saat itu. Pertanyaannya seperti ini. Pak Pendeta, kalau Yesaya kan ada Tuhan langsung panggil. Kalau Paulus, Tuhan langsung panggil. Para murid, Tuhan juga panggil. Terus ditanya, kepada kami
Apakah Tuhan manggil kami juga untuk menginjil? Kalau para pendeta, ya Tuhan panggil. Kami dipanggil enggak? Pertanyaan orang-orang muda ini. Jawaban saya adalah, pada saat kita mengikat perjanjian dengan Tuhan, pada saat sumpah baptisan, kita sudah menerima panggilan. Pada saya katakan demikian, saya sempat berpikir, apa dasar Alkitabnya? Tapi tulisan jawabnya ada. Dan pada hari Kamis pagi, inilah jawabannya. Kita perut adalah panggilan itu. Karena apa? Pada saat Kilion dan Mahlon menikahi Ruth dan Orpa dan Ruth, kedua-duanya itu adalah panggilan buat Orpa dan Ruth. Panggilan apa? Untuk mengasihi, untuk mengenal Tuhan, untuk menyatakan Tuhan dalam kehidupan mereka. 10 tahun sudah dipersiapkan. Mereka mengenal Tuhan. Tidak perlu seperti Raja Daud, tidak perlu langsung seperti Yesaya, tidak perlu dan seperti apa? Tidak perlu seperti Rasul Paulus panggilan itu, tapi di dalam kehidupan saat ini kita sudah dipanggil. Pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat, panggilan itu sudah datang. Apa panggilan itu? Panggilan itu adalah melayani Dia. Dan pada saat kita mengikat janji pernikahan dengan Tuhan dalam sumpah baptisan, panggilan itu langsung datang. Sebagaimana Ruth, Orpa, dan Naomi dipanggil pulang. Panggil pulang ke rumah. Demikian juga kita pada saat ini, saudara. Kita sedang dipanggil untuk pulang. Untuk melayani Tuhan. Karena waktunya sudah makin singkat. Kedatangan Yesus yang kedua kali sudah semakin dekat. Apakah kita mau berdiam diri? Ruth dan Orpa dan juga Naomi bergerak. Mereka bersiap pulang karena dia tahu Tuhan sudah memberikan berkat kepada umat Israel. Kepada umat Yehuda. Sudah memberikan makanan, bala kelaparan sudah berhenti. Mereka bergerak. Apakah mereka hanya berdiam-diam? Tidak, mereka sudah siapkan pakaian. Ruth menerima panggilan, Naomi menerima panggilan, dan Orpa menerima panggilan. Hal yang sama, umat Tuhan semua menerima panggilan. Tidak ada yang tidak dipanggil. Pada saat menerima Yesus sebagai juru selamat, kita sudah dipanggil. Dan kita sudah menerima panggilan. Pada saat kita menerima baptisan, kita menyatakan setuju. Berarti kita menerima apa? Panggilan itu. Panggilan untuk melayani Tuhan. Jadi kita tidak bisa boleh berdiam. Ingat janji pernikahan kita dengan Tuhan kita. Apakah dengan janji pernikahan kita dengan, contohnya saya janji sama Iin akan setia seumur hidup. Pada saat dia sakit, pada saat dia senang. Dan ini yang mengatakan hal yang sama. Pada saat janji baptisan kita menyatakan hal yang sama. Apakah kita lupa dengan perjanjian baptisan, janji baptisan kita? Janji pernikahan kita dengan Tuhan kita. Kita akan melayani Dia. Seringkali kita lupa. Dan inilah untuk mengingatkan kita. I will go. Kita harus melayani. Karena kita sudah dipanggil. Nah, ternyata setelah dipanggil, apakah tidak ada tantangan dalam panggilan? Ada. Kita lihat ada 5 tantangan. Dan kita akan lihat 5 tantangan ini di dalam Rut 1 ayat 7 sampai 15. Kita buka Rut 1 ayat 7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua mantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Dikatakan pertama, maka berangkatlah. Sudah start untuk pulang. Panggilan, menerima panggilan, melangkahkan kaki. Tantangan pertama adalah meninggalkan kesenangan dunia kita. Step pertama, tantangan pertama kita. Kenapa saya katakan gitu? Karena berangkat dari tempat tinggalnya, rumahnya. Rumah dalam Alkitab menyatakan tempat perlindungan.
tempat kita merasa nyaman, merasa aman. Tapi pada saat kita tinggalkan rasa aman kita, kesenangan kita, itu step pertama. Apakah kita sanggup meninggalkan kesenangan-kesenangan kita yang selama ini selalu bersama-sama dengan kita? Bayangkan apa yang terjadi pada saat New Jersey tertimpa COVID-19. Semuanya dikurung di rumah. Gak bisa ke mall, gak bisa ke sana, gak bisa belanja ke sini, gak bisa ke sini. Namun pas dibuka, beng, pantai penuh, COVID naik lagi. Apa yang terjadi? Kenapa? Kita itu memang biasa dengan hidup apa? Senang. Tapi pada saat kita mencoba melepaskan kesenangan kita, itu adalah langkah pertama dan tantangan dalam hidup kita untuk menerima panggilan itu. Dan itu sangatlah berat, namun bukan berarti tidak bisa. Ruth lolos, Orpa ikut, Naomi juga melakukan hal yang sama. Semua umat Tuhan bisa melakukan itu, tergantung kita mau atau enggak. Tantangan berikutnya di ayat ke-8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kira menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Tantangan berikutnya adalah setelah lewat kita dari melepaskan kesenangan dunia kita, yang paling berbahaya adalah tantangan dari orang terdekat kita. Kenapa? Naomi adalah mertua daripada Orpa dan Ruth. Tapi yang menyuruh pulang mereka bukan orang-orang, bukan orang tuanya Naomi, bukan orang tuanya Ruth, bukan orang tuanya Orpa. Tapi siapa? Mertuanya yang mengajak pergi, tapi pada saat di tengah perjalanan bilang pulang. Pada saat di lingkungan kita, orang terdekat kita menghalangi kita. Seringkali orang jatuh di sini. Aku udah gak mau melayani lagi. Karena baru aja aku melayani. Udah aja ada yang jelek-jelekin aku. Atau sudahlah, sakit hatiku. Lihat nih anggota-anggota gereja gak mau melayani, hanya aku aja. Ada pola pikiran itu kadang-kadang timbul dalam kehidupan kita. Kenapa? Orang terdekat kita yang jadi tantangan. Tapi apa? Orpa lewat, Orpa lewat. Ruth lewat, Ruth lewat. Kedua-duanya menerima panggilan. Ini hal yang sama, ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Tantangan orang-orang terdekat kita, keluarga kita, bahkan orang tua kita pun bisa melakukan hal yang sama. Pada saat kita mau menginjil, dia bilang, kamu sosok apa? Sosok suci. Kamu. Selalu seperti itu. Pada saat kita mau melayani Tuhan, pasti ada yang terjadi itu. Pada saat kita melangkah untuk melayani Tuhan, banyak yang berusaha menghalangi kita. Bilang, kamu ini, ayolah sekali-sekali saja. Bilang, ini yang terjadi, tapi Orpa dan Ruth lewat. Tantangan berikutnya yang dihadapi oleh Orpa dan Ruth. Rut 1 ayat 9. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah siapa? Gak dibilang rumahnya, di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Lihat apa? Berikutnya lagi. Meninggalkan rasa nyaman. Kalau tadi kesenangan, sekarang rasa nyaman. Karena apa? Naomi bilang suruh pulang supaya memiliki rasa nyaman. Kalau dia lihat kenapa suami harus ada di samping istri.
Supaya apa? Suami bisa melindungi istri. Makanya dia bilang di rumah suaminya. Kalau kalian pulang, kalian punya suami, kalian akan dapat melindungi kalian. Dapat menjaga kalian. Dapat memberikan yang terbaik kepada kalian. Itu dibilang ini gak main-main, atas nama Tuhan. Semua kalau Tuhan akan memberkati kamu. Oh, luar biasa. Habis tantangan orang terdekat, terikutnya dibilang apa? Nyaman, kenyamanan. Karena seringkali kenyamanan kita ini berbahaya kalau diusik. Kalau satu rasa nyaman itu diusik, kacau kita. Tapi Orpa pulang? Ruth pulang? Tidak. Kenapa? Karena bukan itu yang sampai di sini Ruth dan Orpa tidak memikirkan kenyamanan lagi. Tidak memikirkan, sudah lewat dia kesenangan, sudah lewat orang terdekat, rasa senangan, nyaman sudah hilang, nggak dipikirkan lagi sama mereka. Tidak dipikirkan lagi dia, karena dia mau ikut apa? Ikut dengan Naomi. Namun sangat disayangkan, ada satu ayat lagi, tantangan berikutnya di dalam Rut 1 ayat 11 sampai 14. Ini adalah tantangan terbesar. Salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan kita kalau benar-benar mau ngikut Tuhan. Dan kalau kita berani melakukan ini. Kalau kita berani melakukan ini, yakinlah bahwa kita bisa melangkah lebih maju lagi dalam pelayanan. Rut 1 ayat 11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Ayat 12. Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Ayat 13. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu terhadap tangan Tuhan terhacung terhadap aku? Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu siapa yang melangkah? Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Apa tantangan berikutnya? Masa depan. Tantangan masa depan. Seringkali kita berpikir masa depan kita ada di tangan kita. Masa depan ada di kita, punya langkah ke depan. Dunia selalu menawarkan kepada kita masa depan, kalau Anda masuk sini, universitas ini, masa depan akan jadi lebih baik. Tapi apakah benar itu terjadi? Masa depan bukan di tangan kita, saudara. Pada saat berhadapan dengan masa depan, ujian tentang masa depan, di manakah masa depan itu kau letakkan? Orpa, pada saat Naomi ketawarkan masa depan, bahwa tidak ada masa depan denganku. Tidak miliki masa depan kalau kau bersama denganku. Aku tidak bisa melahirkan anak untuk memberikan suami lagi kepadamu. Masa depan. Di manakah masa depan yang kita letakkan? Kita harus letakkan di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Masalahnya umat Tuhan masih meletakkannya di tangan kita, tidak mau diletakkan di tangan Tuhan. Andaikan kita meletakkan masa depan kita di tangan Tuhan, kita tidak perlu khawatir tentang masa depan kita.
Dan pada saat bicara masa depan ini, Orpa mundur dan banyak umat Tuhan akan mengikut seperti Orpa. Kenapa? Masa depan, bicara masa depan, kita selalu kata mundur. Kenapa? Kita takut menghadapi masa depan. Dan Orpa mundur. Orpa mundur dan banyak umat Tuhan. Tadi pagi tulisan Roh Nubuat katakan, saya mempelajari tulisan Nubuat bahwa banyak sekali umat-umat Tuhan tidak mau. Tidak mau apa? Tidak mau mendengarkan amaran. Kenapa? Masa depan. Masa depan. Karena kita selalu berpikir masa depan kita ada di tangan kita. Banyak orang tidak mau melangkah untuk melayani karena bicara masa depan. Banyak orang yang berpikir sudah cukup dengan saat kita mempelajari firman Tuhan dan berdoa tanpa pelayanan. Tadi pagi tulisan Roh Nubuat mengatakan, kalau itu pikiran kita pada saat ujian akhir dicurahkan, kita akan ditimbang terasa sangat ringan. Kenapa? Pada saat kita mempelajari firman Tuhan, kita mempelajari dan berdoa untuk meminta roh hujan akhir, kita harus juga melayani Tuhan. Dan kalau tidak kita lakukan itu, kita akan ditimbang dengan ringan. Dan kita tidak akan peroleh hujan akhir. Di sini dikatakan hal yang sama. Pada saat kita bicara masa depan, di manakah masa depan kita taruh? Boleh kita memiliki proyeksi untuk yang kita buat untuk 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Tapi serahkan itu di kaki Yesus. Pada saat kita letakkan di kaki Yesus, seperti Rut menaruh masa depannya di kaki Tuhannya. Dia melewati ujian masa depan. Banyak orang mundur dari ujian ini. Sampai di situ sajakah ujian itu? Tidak. Ada ujian yang terakhir yang sangat besar. Ujian inilah yang akan bisa membuat kita lepas dan lebih semangat melayani dan tidak akan mundur dalam ujian-ujian berikut dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Rut 1 ayat 15. Kenapa sampai Rut 1 ayat 16 ada? Karena Rut 1 ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang. Siapa yang telah pulang? Iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ujian terakhir adalah bintang-bintang berjatuhan. Siapa yang berjuang dengan Naomi? Orpa dengan Rut. Sama-sama mengalami penderitaan, melayani Tuhan. Sama-sama, bersama-sama dalam pelayanan. Selalu kita bersama-sama berjuang untuk melayani Tuhan, mengabarkan Injil. Andaikan salah satu dari kita dalam pelayanan ini, andaikan misalnya saya jatuh, apa yang terjadi? Banyak orang akan jatuh. Namun, apakah itu berpengaruh kepada Rut? Ternyata tidak. Rut tidak berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh bagi Rut? Orpa pulang. Orang yang sama-sama dia berjuang mengkhianati dia pulang. Yang dari awal udah melewati 4 ujian lepas. 3 ujian dia lewat. Tapi pada saat keempat masa depan dia tidak bisa tinggalkan masa depan. Kenapa? Bintang-bintang berjatuhan. Bukan bintang-bintang berjatuhan, saudara, bukan bicara tentang seorang pendeta yang jatuh berbuat dosa, saudara. Tapi orang yang berjuang bersama-sama dengan kita untuk melayani Tuhan, tiba-tiba meninggalkan pelayanan. Itu lebih keras, lebih berat dalam hidup kita. Pada saat kita sama-sama berjuang melayani Tuhan, tiba-tiba dia meninggalkan pelayanan. Apa yang terjadi?
hati kita pun apa? Gentar. Dan setan akan pergunakan itu. Hati-hati itu. Hati-hati seperti itu. Karena apa? Semestinya kita tidak seperti saya katakan tadi, meletakkan harapan kita pada orang sekitar kita. Tidak melihat kepada orang yang melayani. Kita melihat hanya kepada satu fokus. Dan itu kenapa Ruth lewat kelima ujian ini. Kenapa? Karena Ruth tidak melihat kepada fokus yang lain. Dia tidak melihat pada Naomi, dia lihat Tuhannya. Dia tidak melihat, wah, nah Ruth sudah pergi, nanti tinggal saya ini. Saya juga nggak tahu lagi di sana di Yehuda bagaimana yang terjadi. Tapi dari awal dia sudah meletakkan dia punya masa depan kepada siapa? Allah. Dan itu dinyatakan oleh Ruth di ayat 16. Tetapi kata Ruth, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab ini I will go itu di ayat 16 dengan kata ini. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku akan pergi. Ini I will go. Pada saat kita berkata kepada Tuhan, sebab di mana engkau berada, aku pun di situ berada. Kita akan melayani Tuhan yang seperti yang Tuhan mau. Di mana Tuhan tunjuk, di mana Tuhan serahkan kita untuk melayani. Layani Tuhan kita dengan baik di tempat pekerjaan kita, di sekolah pada saat kita bersekolah, di lingkungan kita. Layani Tuhanmu dengan apa? Sepenuh hati. Ikuti Tuhanmu dengan sepenuh hati. Dimanapun itu terjadi. Karena tantangan-tantangan yang lain, yang keempat ini kalau kita bisa 5 tantangan ini kita bisa lewati, saudara, kita akan tiba di kota Bethlehem. Karena apa? Kita akan ketemu kota Yerusalem surgawi. Karena kita sudah lewati kesenangan, kita tidak memilih lagi kesenangan hidup. Kita tidak lagi mendengar orang-orang terdekat kita yang coba menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Kita tidak lagi memikirkan rasa aman dalam hidup kita. Kita tidak lagi memikirkan lagi masa depan. Karena kita telah taruh masa depan kita di dalam tangan Kristus. Kita juga tidak terlalu pusing dengan bintang-bintang berjatuhan. Kenapa? Karena yang utama di hadapan kita yang menjadi contoh kita adalah Yesus Kristus. Dan pada akhirnya kita memilih panggilan itu. Bukan hanya memilih, mengambil ketetapan. Sebagaimana Ruth punya ketetapan. Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Karena apa? Dia katakan, bangsamulah bangsaku. Dan kata yang terakhir adalah, Allahmu adalah Allahku. Ketetapan dari Ruth dalam pelayanan. Hal yang sama dituntut dari umat Tuhan di akhir zaman ini. I will go. I will go. Tuhan mau kita berkata sebagaimana Ruth berkata, kemana engkau akan mengutus aku akan pergi. Kita tidak perlu tunggu panggilan seperti Yesaya. Kita tidak perlu tunggu panggilan